Ini dari kitab Tafsir Al-Qurtubi tadi. Titik fokusnya ada di 5332. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Maksudnya aila tam dahu ha wala tusnu alaiha. Janganlah kalian memuji atau menyanjung diri sendiri. Menganggap diri suci itu tidak hanya mengaku-ngaku suci, tapi juga janganlah kalian memuji atau menyanjung diri sendiri. Nah, ini dari kitab Tafsir Al-Qurtubi tadi. Oleh karenanya, kalau merujuk pada ayat ini kemudian tafsirnya, maka ini bisa kita jadikan dasar dari hikmah yang kita pelajari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, keimanan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita dengan mengaji. Malam hari ini kita ngaji syarah Al-Hikam yang pada malam hari ini sampai halaman 182, baris ketiga dari atas. Itu kitab putih yang terbitan Darul Fikr nih. Jadi linknya sudah saya sertakan di grup. Kemudian kalau yang punya kitab kuningnya itu ada di jilid 2 halaman 62 baris 9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau dawuh, la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada yang dapat mengeluarkanmu dari sifat kecuali engkau menyaksikan sifat itu. Tidak ada yang dapat mengeluarkanmu dari sifat-sifat kehambaan atau sifat-sifat jelekmu kecuali bila engkau menyaksikan atau menyadari dari sifat agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kata-katanya ada sifat dua di dalam kalimat atau hikmah yang ini. Yang hikmah yang pertama itu maknanya adalah sifat-sifat burukmu, dan yang kedua itu sifat keagungan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan. Kok tiba-tiba? Lah ini mboten tiba-tiba jane. Sebetulnya ini masih kalau dikaitkan dengan apa yang kita pelajari, kita kaji bersama-sama minggu yang lalu gitu ya. Minggu yang lalu kita kan belajar tentang tawaduk yang hakiki. Di antaranya di dalam kitab Awariful Ma'arif yang dikarang oleh Syekh Shihabuddin Asy-Syuhrawardi yang hidup sekitar abad ke-12. Beliau menyebutkan bahwa ketahuilah bahwa seorang hamba tidak akan mencapai hakikat kerendahan hati kecuali ketika nur musyahadah atau cahaya penyaksian bersinar dalam hatinya. Saat menyaksikan hakikat itulah jiwanya akan melebur. Dengan peleburan jiwa itu, jiwanya kemudian menjadi murni,
bersih dari sifat kesombongan dan keangkuhan atau membanggakan diri. Ia menjadi lembut dan menjadi mudah menerima kebenaran dan menghapus bekas-bekas ego nafsu serta meredakan gejolak dan panasnya nafsu. Nah, itu konteksnya itu. Oleh karenanya kemudian disampaikan orang hamba seperti kita ini tidak akan bisa mengeluarkan sifat-sifat jelek kita kecuali kita sudah musyahadah atau mengalami kesadaran atau mengalami pencerahan atas sifat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga disampaikan oleh Syekh Dhunnun Al-Misri yang hidup abad ke-8 Masehi. Bahwasannya beliau berkata, barang siapa yang ingin rendah hati, hendaklah ia mengarahkan dirinya kepada keagungan Allah. Jadi kalau saya Surawardi tadi seperti itu, mirip-mirip sebetulnya. Intinya kalau kita ingin menjadi lebih baik dalam mengendalikan nafsu kesombongan kita, maka arahkan dirimu pada keagungan Allah. Kalau bahasa saya Surawardi tadi itu musyahadah. Musyahadah sinar keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperlukan apa sekarang? Yang diperlukan adalah melatih melihat keagungan Allah agar kita kemudian bisa musyahadah atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melatihnya? Sebetulnya seluruh ibadah kita itu latihan. Kalau kemarin masih ingat di akhir penyampaian saya menyampaikan bahwa kita dilatih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap aspek kehidupan kita. Kita itu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah saat kita berdoa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Di kata-kata fima rozaqtana ini loh. Padahal kalau kita hanya lihat secara wadah, kita sudah kerja dari pagi sampai sore, kemudian cari beras ya cari beras sendiri, dimasak ya dimasak. Tapi giliran mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ini adalah anugerah atau rezeki yang engkau berikan kepada kami. Nah, itu belajar menyaksikan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh tadi berarti dalam makan kan kita mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua. Apalagi sholat. Nah, sholat tentu itu adalah betul-betul kita belajar musyahadah kepada ajarannya gitu. Ya kalau seumpamanya boten diilmoni, boten dipelajari, ya mungkin boten ngertos seumur hidup mungkin loh. Mungkin. Artinya memang orang itu menuntut ilmu itu kan dari ayunan sampai ke liang lahat. Ora mung belajare dhisik pas cilik karo nek arep mati ditalkin. Bukan begitu gitu. Tapi nggih belajar terus. Karena tentu itu akan banyak pelajaran-pelajaran kalau kita mau belajar terus-menerus. Nggih. Jadi saya ulang, ini tadi konteksnya adalah terkait dengan bahwasanya seorang hamba tidak bisa mengeluarkan sifat dari dalam dirinya kecuali menyaksikan atau menyadari sifat agung yang ada di sisi Allah. Oleh karenanya kemudian kita akan memahami mengapa kok banyak orang punya ilmu tapi juga masih melakukan pelanggaran. Mengapa orang yang
punya banyak ilmu, tetapi juga belum mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena baru ilmu, belum sampai penyaksian. Nah, ya bahasa yang terkenal kerennya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Islam, iman, ihsan. Syariat, toreko, hakikat. Terus kabeh sering krungu lah kalau masalah itu. Tapi hubungannya sama itu tadi. Oke. Nah, Pak, nopo bener koyok ngono? Bahwa ini kalau ada pertanyaan gitu. Yang sering kita ketahui bersama-sama, kisah-kisah tentang orang yang mati suri, itu yang sering saya jadikan contoh. Orang itu kalau sudah pernah mati suri, dikongkon ngelanggar orang gelem sholat itu kan wangil banget toh. Karena apa? Penyaksiannya terhadap kenyataan, nah ya, kenyataan entah gambaran tentang kenyataan adanya neraka, adanya akhirat, itu lebih kuat daripada orang yang sudah yakin. Wong ilmu yakin itu ya ilmu yakin, masih ada ainul yakin, masih ada kemudian hakul yakin. Oleh karenanya, proses-proses yang dilakukan para penempuh jalan menuju Allah dari dulu jane nggih mengoten niku tok. Nek wis Islam tambahi iman, tambahi ihsan. Nek wis syariat, toreko, hakikat atau ma'rifat. Ya cuma itu, cuma ya memang banyak yang harus dibahas. Berikutnya ini penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi yang mensyarah dari kitab Al-Hikam ini. Hadihi ibaratun. Tadi itu, hikmah itu tadi adalah ungkapan. Malihatun yang indah, muwafiqatun dan selaras. Di makna matakoddama. Dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang dijelaskan sekarang. Fal wasfu al-madkur sifat yang pertama, al-madkur yang disebut awalan yang pertama itu adalah wasful abdi, sifat hamba. Wal wasfu al-madkur sanian, sedangkan sifat yang disebut kedua kali itu wasfur robbi, sifat Tuhan, tabaraka wa ta'ala, sifat Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Tadi kan la yukhri juga anil wasfi. Ini wasfi yang pertama, illa syuhudul wasfi. Nah, itu wasfi ya kedua. Ini tadi menerangkan itu. Kemudian Ibnu Athaillah Asy-Syakandari melanjutkan, al mu'minu yusghiluhu syaghilu lillah an 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 niku kan ain terus nun terus alif terus nun malih to nggih. Al mu'minu seorang mukmin itu yusghiluhu syaghilu lillah, menyibukkan diri menyanjung Allah. Mukmin itu tersibukkan dengan Allah, entah menyanjung, menyembah, memuji, berdoa, berzikir. Mukmin itu begitu. Makanya kemudian kan muncul istilah melakukan kegiatan apapun itu adalah karena lillah itu. Jadi seorang mukmin yang beneran itu adalah yang hari-harinya, waktu-waktunya habis karena lillah. Karena Allah. Walaupun bentuknya sekali lagi entah kerja, bahkan pit-pitan sana kemari numpak motor santai-santai itu juga lillah gitu. Jadi dipikir akan hubungannya lah.
Karena enten umpamane biasanya Gus Baha yang sering nyebut seperti itu. Ngopi-ngopi itu kan seperti wong nganggur-nganggur tuh Pak. Tapi kalau katanya Gus Baha gitu kan ini ya alhamdulillah daripada ngombe minuman keras daripada artinya saat kita santai-santai itu adalah dalam rangka untuk menghindarkan diri dari larangan Allah sehingga semuanya karena an ai an yakuna li nafsihi syakiran. Nggih. Sehingga tidak sempat untuk memuji dirinya sendiri. Wa tashghuluhu huququllah dan ia sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah an yakuna li hududihi dzakiron sehingga ia lupa akan bagian atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi seorang mukmin itu menyibukkan diri menyanjung Allah sehingga tidak sempat untuk memuji dirinya sendiri. Betul, pinter, pinter. Namanya. Aku iso gawe ngene gitu. Wong ora ono sing iso gawe. Tapi karena dia sibuk zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka enggak ketok awak dhewe ini gitu. Wong ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk memuji Allah, memuji, menyanjung, mengingat gitu. Sehingga dirinya tidak kelihatan lagi ya. Ini memang tingkatannya nggih pun fana niku Bapak. Dan ia sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah sehingga ia lupa akan kepentingan atau bagian untuk dirinya sendiri. Jadi yang penting melaksanakan kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas, yang penting kita kepada Allah semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terus ora kerja lho, kerja itu perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah berarti ketaatan kepada Allah ngoten lho. Apik karo wong gitu. Bersilaturahim itu juga perintahnya Allah. Nah, biasanya kan begitu orang dapat kerja itu kan karena silaturahim itu kan ngoten. Nah, laksanakan hal-hal seperti itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kemudian tidak ingat untuk kepentingannya dirinya sendiri. Kalau yang diingat untuk kepentingan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah keserakahan, ya, menipu, mencuri dan seterusnya itu. Menjilat, gelut, gelut itu tukaran, rebutan, hal-hal seperti itu. Kemudian Syekh Ibnu Abbad menjelaskan syukur nafsi ru'yatu nisbatil af'alil jamilah wal akhwalil hamidati ilaiha. Syukur kepada diri sendiri adalah pandangan yang menghubungkan atau menisbatkan perbuatan baik dan keadaan terpuji kepada dirinya sendiri. Yang dilarang kan niki, yang ingin kita kikis niku kan menisbatkan perbuatan baik kemudian memuji diri sendiri. Saya pernah menyampaikan sekarang ini kan kita kemasukan nilai-nilai yang memang sangat bertentangan dengan hal-hal seperti ini. Orang kan sekarang bukan hanya sekarang, sejak dulu sih, tapi tahun-tahun mulai ilmu barat masuk ke Indonesia itu kan istilah-istilah tentang percaya diri, istilah tentang menghadiahi diri sendiri gitu. Itu kan muncul nih, seiring dengan banyaknya para motivator itu.
Ya kalau dimasukkan ke sini memang jadinya agak bertentangan gitu. Ya seperti ini. Percaya diri itu kan muncul karena mampu tuh konsep yang diajarkan ke kita itu. Saya bisa, kan begitu. Berpikirlah bisa maka Anda akan bisa. Kalau begitu kan kapan kita itu akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kita memandang perbuatan baik, keadaan baik kepada hasil dari diri kita sendiri. Nah, kalau seperti itu, kapan kita tawakal? Angel Pak tawakal kalau tidak nemoni bahwasanya semua itu adalah karunia Allah, kita kesulitan tawakal. Kalau kita sulit tawakal, kapan kita itu menyerah kepada Allah atau muslim? Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kan seperti itu ujungnya di sana itu. Sementara ini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Artinya mungkin ada yang ingatkan bahwa itu keliru, nggih monggo. Tapi itu yang ya urutannya seperti itu. Wadzalika sanaun 'alaiha. Jadi melihat ada hubungannya perbuatan yang baik, kondisi yang baik dengan diri sendiri itu. Maka itu adalah bentuk pujian kepada diri sendiri. Wa huwa mudaddun lisana'i 'alallahi ta'ala. Yang mana memuji kepada diri sendiri itu berlawanan dengan memuji kepada Allah. Berlawanan dengan pujian kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu masih memuji dirinya sendiri, maka itu berlawanan dengan pujian kepada Allah. Karena pujian kepada Allah itu ajarannya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nek segala puji berarti tidak tersisa pujian yang lain, semuanya milik Allah. Kan betul. Kata kayak hal kecil apa hal besar, Pak? Ya sehari-hari loh, kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari agar kita mengingat itu. Wa dzikru haddiha min i'tiqadi anna laha haqqan ala ma yaf'aluhu minat ta'at. Mengingat kepentingan pribadi, kepentingan nafsu pribadi. Itu adalah bagian dari keyakinan bahwa dirinya memiliki hak atas Allah sebagai imbalan ibadah ketaatan yang dilakukan. Jadi nuntut Pak terus. Kalau dia merasa bahwasannya amal perbuatannya itu adalah atas kemampuan dia, maka biasanya orang seperti itu akan menuntut imbalan. Menuntut imbalan karena itu hak saya. Nek ngomong ngono gitu. Ini hak saya karena saya sudah beribadah, maka saya berhak untuk masuk surga. Padahal Rasulullah kan mboten ngoten dawuhipun di dalam hadis. Pak, di Al-Qur'an kan banyak sekali itu ayat yang menjanjikan surga, iya, tapi dari pihak Allah. Itu sudah kita bahas di bab hikmah nomor 1. Itu membahas seperti itu. Kalau nggak dikasih oksigen wae iso ibadah, mau ngelimprak terus nggak iso apa-apa. Wa huwa mudhatun lil qiyami bi huquqillahi ta'ala, yang bertentangan dengan pemenuhan kewajiban terhadap Allah. Jadi kalau orang sudah merasa punya hak atas ibadahnya, pahala atas ibadahnya, kenikmatan-kenikmatan sebagai balasan dari ibadahnya,
maka itu bertentangan dengan kewajiban atau pemenuhan kewajiban kepada Allah. Jadi kita itu memenuhi kewajiban kepada Allah itu berangkatnya bukan karena ingin surga, ingin terhindar dari neraka, tapi memenuhi kewajiban. Berangkatnya nih lillahi ta'ala, bukan li jannatil lahi ta'ala. Memenuhi hak-hak Allah tidak akan bisa dilakukan kecuali seseorang itu tidak punya kepentingan atas dirinya, untuk dirinya sendiri, bagian untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun apal artinya sedaya nggih? Itu kan donga ngono lho, Pak. Donga niku kan sing berhak sing berhak menentukan terkabul atau tidak kan Allah. Kalau kita menuntut, maka kita seakan-akan tidak menyerahkan, tidak berdoa, tapi apa? Nek nuntut itu kayak wong meksa kali, Pak. Nah, ngerebut. Meksa lah wis intinya kayak meksa gitu itu. Nah, nek meksa, nek nang dalan-dalan kayak siapa? Kayak apa, Pak? Berikutnya, fal mu'minul haqiqiyyu. Seorang mukmin sejati la yaltafitu ila nafsihi fi nisbati syai'in minal mahasini ilaiha. Seorang mukmin sejati tidak memandang dirinya dalam hal menyandarkan kebaikan kepada dirinya. Tidak memandang dirinya, tidak memperhatikan, tidak menoleh. Makna aslinya gitu. Seorang mukmin sejati tidak memandang dirinya dalam hal menyandarkan kebaikan kepadanya atau kepada dirinya. Wa fi talabi hati alaiha laha, ataupun menuntut bagian pribadinya, menuntut hak pribadinya. Jadi seorang mukmin sejati itu tidak melihat, tidak memandang dirinya punya peran terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan, dan juga tidak menuntut hak pribadinya. Oleh karenanya kita selalu diajarkan nggih nek bareng nglakoni napa ngoten niku kan alhamdulillah. Padahal ya kita yang berbuat, tapi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang sesungguhnya niku ngoten niku. Sampai tidak ada pamrih di dalam rasa hati kita, jiwa kita untuk menuntut atas imbalan apa yang kita lakukan. Pak, jenengan dikasih modalnya 100%. Terus makme wis pokoknya kehidupan jenengan itu dijamin sepenuhnya. Wis 100% dijamin. Bahkan terus kita memutar uang modal tadi. Kemudian patut enggak kita itu mengatakan, saya minta hasilnya 50% ya. Kan mboten patut jan. Sing patut nggih monggo wong niki nggih ya arta jenengan sedaya, maem kula nggih jenengan sing paring, tempat tidur rumah nggih pun jenengan sediakan semua. Kita kan seperti itu oleh Allah. Wis diciptake. Apa kita biar nggawe awak dhewe kan ora. Sudah diciptakan Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Nah, berarti kan harus memahami hakiki dari itu semuanya gitu. Hakiki dari rezeki, hakiki dari. Nah, latihannya ya zakat,
latihannya poso. Nah, oleh karenanya tadi saya sebut semua syariat, aturan-aturan Allah itu mengarah kepada menyaksikan Allah, musyahadah lillah. Mboten mung poso tok, mboten mung salat malam tok. Walaupun itu perannya besar, puasa, salat malam, zikir, itu perannya besar untuk membuka kepekaan-kepekaan, kesadaran musyahadah pada Allah ini. Bal yusghiluhu sana'u 'ala Allah taala. Sebaliknya dia disibukkan memuji kepada Allah taala. Wal khirsu dan berusaha keras. Khirsu wal khirsu itu ingin banget itu khirsu. Wal khirsu dan ingin sekali atau berusaha keras ala taufiyati hukukihi dalam memenuhi kewajiban kepada Allah anjami dzalika sehingga tidak ada ruang untuk memikirkan lain-lainnya. Jadi anjami dzalika itu lepas dari semua itu. Nah, jadi kepentingan pribadi menuntut hak itu sudah tidak ada. Nah, ini mukmin yang hakiki. Saya ringkas, seorang mukmin yang hakiki, mukmin sejati tidak memandang dirinya dalam hal menyandarkan kebaikan kepada dirinya sendiri ataupun menuntut hak pribadi, balasan-balasan dari kebaikan. Sebaliknya, ia disibukkan dengan memuji kepada Allah dan berusaha keras memenuhi kewajiban kepada Allah sehingga tidak ada ruang untuk memikirkan hal lainnya. Nanti ada komentar begini umpamanya, Pak berarti capek tadi orang mukmin itu, nggak santai blas. Kan ngaten. Padahal kita itu di dalam mengerjakan itu semuanya, melaksanakan itu semuanya diperintahkan juga untuk gembira. Jadi gembira itu adalah juga perintah Allah, gitu. Jadi atas fadilah atau anugerah Allah dan rahmat Allah kepada kalian, maka bergembiralah. Loh, diperintah toh? Maka bergembiralah. Fal yafrohu. Maka bergembiralah. Nah, saat niki terus ada pertanyaan. Fadilah sama rahmatnya Allah yang sudah kita rasakan itu apa ya, Pak? Nah, niku tembung akhirnya muncul. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Lah nek gak kenal awake dhewe. Dikira ini kan semuanya yo krono bapak ngasih makan saya dari gede ini kan gitu. Karena nggak mengenal dirinya. Tapi seseorang yang mengenal dirinya akan mengatakan semua ini karunia Allah. Semua ini karunia Allah. Kan ngerti. Itu orang yang mengenal. Kita itu Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Nah, hal-hal seperti itu akan ngebabi atau hakul yakin tadi ya seiring dengan itu. Pun entek tahun itu. Jadi saya mau menjelaskan kalau dari ayat Al-Quran terkait hikmah ini itu ada di dalam Quran surat 5332. Suratnya 52, ayatnya 32. Quran surat An-Najm. Letaknya terkhusus pada kata kalimat fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci.
Itu akan bisa dipahami lebih lengkap kalau dimulai memahaminya dari 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tadi saya bilang kita itu dimodali. Orang dimodali, ternyata diri kita itu yang miliknya Allah. 100%. Nah, kita itu kan berdiri di atas bumi. Sementara di sini milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, untuk menghakul yakini satu kalimat ini saja, perjalanannya panjang orang-orang. Orang-orangnya sudah sampai ini panjang perjalanan. Ya sepanjang hidup. Untuk iya kabeh iki innalillahi milik Allah semuanya. Itu untuk menghakul yakini upaya yang harus dilakukan itu keras agar pantas untuk menerima anugerah seperti itu. Bukan karena kerja keras lalu kita mendapatkan hal seperti ini atau hakul yakin, bukan. Agar kita pantas menerima anugerah yang begitu besar itu. Sampai-sampai kalau mau diselaraskan ya, itu selaras dengan saat Rasulullah bersabda, para nabi itu adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang paling banyak cobaannya, gitu. Dan yang terbanyak dari yang paling banyak itu adalah aku. Ya pantaslah mereka itu karena lulus dari cobaan-cobaan itu jadi nabi, ngoten lho, Pak. Napa Nabi Sulaiman yang kaya raya jadi raja ini mboten enten cobaan ya? Ada. Nyatanya Nabi Sulaiman sudah sampai menanya pada diri sendiri agar lulus. Setelah Ifrit sama seorang ahli kitab rebutan untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis, itu kan Nabi Sulaiman bilang, ini adalah semuanya karunia dari Allah. Itu kan masih lulus berarti, Pak. Gitu. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi itu nama kitabnya. Kalau disebut tafsir Qurtubi, Pak, itu pengarangnya namanya Qurtubi. Samsuddin Al-Qurtubi namanya pengarangnya. Atau Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi. Jadi itu beliau pada abad ke-13 Masehi, abad 13 Masehi. Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Mubayyinu lima tadammanahu min sunnah wa ayyil furqan. Jadi saya menemukan tafsir yang bagus lagi nih. Kemarin kan saya sering mengutipi tafsir apa? Nah, ingat Mafatihul Ghaib tuh. Niki apik. Ini masanya ini di belakangnya. Kalau Fakhruddin Ar-Razi abad ke-11 12 lah. Kalau ini abad 13. Nah, ini bahasnya mulai alam muta'alliqatun bil makna alladzi dalla alaihi. Lam yang mana sih yang dibahas? Lamnya lillah niku lho, Pak. Lillah. Lillah itu ternyata mempunyai 3 makna. Yang pertama, ya, lillah menunjukkan
bahwa Allah adalah pemilik segalanya yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan yang siapa Dia kehendaki, agar Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik atas kebaikannya dan orang yang berbuat buruk atas keburukannya. Niku lam yang pertama adalah lam milik. Lam yang kedua, lam sebagai sisipan. Ayat tersebut merupakan sisipan dalam sebuah pembicaraan. Maknanya, sesungguhnya Tuhanmu, Allah, lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk, agar Dia memberikan balasan kepada mereka. Oleh karenanya tadi saya menyampaikan ini harus dihubungkan dengan yang 32. Ada 32 dan 31. Lalu yang makna ketiga lamnya itu adalah lam akibat, yakni milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan akibat dari perkara makhluk adalah adanya yang berbuat buruk dan orang yang berbuat baik. Maka bagi orang yang berbuat buruk ada balasan keburukan berupa neraka, dan bagi orang yang berbuat baik ada balasan kebaikan berupa surga. Jadi 3 makna itu. Lam lillah itu adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai bil husna. Lamnya itu dimaknai ada 3. Yang pertama adalah lam kepemilikan, yang kedua lam yang menunjukkan membantu kalimat sisipan. Lam yang ketiga itu lam akibat. Ya, ini pembahasan berikutnya menafsiri alladzina yajtanibuna kabairul ismi wal fawahisya illal lamam. Yang pertama, apa sih doa besar itu? Di sini disebutkan dosa besar itu adalah utamanya adalah syirik, karena itu dosa yang paling besar. Kemudian fawahis, kata dalam ayat tadi itu ada fawahis, itu maksudnya adalah zina. Lalu dosa illal, dosa-dosa besar yang lain adalah setiap dosa yang diberi ancaman neraka bagi sebagai balasannya. Ini kabeh lak dosa gede nek ngono iku. Nah, niki pendapat kompilasi dari pendapat-pendapat ulama. Kabairul ismi kullu dzambin khutima binnar. Yang namanya dosa besar itu adalah setiap dosa yang berakhir di neraka, yang diancam dengan neraka. Kemudian al fawahis kullu dzambin fihil had. Nah, yang fawahis, kata fawahis atau perbuatan keji itu adalah semua dosa besar yang mengandung hukuman atau hudud. Lalu disebutkan juga illal lamam. Lengkapi kan arti ini ngeten. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Milik Allah lah. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di situ ada kata-kata liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Nah, perbuatan-perbuatan jelek itu terus ada dosa besar, ada dosa kecil, lalu kemudian
ada perbuatan keji kan ngoten. Jadi penjelasannya detail seperti itu. Jadi kalau kita membaca sedetail itu kemudian kita paham itu luar biasa, Pak. Kemudian titik fokusnya ada di 5332. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Maksudnya aila tahmadu aila tam dahu ha wala tusnu alaiha. Janganlah kalian memuji atau menyanjung diri sendiri. Itu maksud. Menganggap diri suci itu tidak hanya mengaku-ngaku suci, tapi juga janganlah kalian memuji atau menyanjung diri sendiri. Nah, ini dari kitab tafsir Al-Qurtubi tadi. Oleh karenanya, kalau merujuk pada ayat ini kemudian tafsirnya, maka ini bisa kita jadikan dasar dari hikmah yang kita pelajari. Rada angel nggih, rada rumit, terutama tafsirnya karena memang banyak variasi yang disampaikan. Nah, untuk malam hari ini kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Monggo kalau kita ngobrol-ngobrol diskusi kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.